Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, pemirsa TV Sultra yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di detik-detik terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan ini menjadi jalan kita menuju ke surga. Amin. Salawat dan taslim tak lupa juga kita aturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang zakat. Berkaitan dengan zakat, kalau kita berbicara tentang zakat itu, lebih dari 80 kali Al-Quran itu menyebutkan zakat itu berbarengan, beriringan dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Bahkan terkadang zakat ini nantinya di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah secara mandiri, sehingga seluruh ulama sepakat itu bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban. Zakat secara bahasa itu ulama mengatakan az-zakah adalah az-ziyadah wat tamwiyah. Zakat itu artinya bertambah dan mengembang. Makanya Nabi Muhammad mengatakan mana kasat min sadaqatin, zakat itu tidak akan menjadikan hartanya kita berkurang. Sedekah itu tidak bisa jadikan kita miskin itu. Perhatikan ibu-ibu, tidak ada orang miskin itu gara-gara bersedekah, tidak ada. Sedangkan secara istilah di dalam kitab-kitab itu disampaikan begini. Az-zakat itu, zakat itu adalah anta'abbudulillah, beribadah kepada Allah. Bi ikhrajin juz'in syar'an min malin muayyanin, dengan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu. Ta'ifatin ujihatin mahsusoh, diberikan juga kepada orang tertentu. Jadi tidak semua harta bisa dizakati, dan tidak semua juga orang bisa diberikan zakat, tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja. Kalau kita berbicara tentang zakat, maka ada 5 syarat utama orang itu bisa kena zakat. Yang pertama, zakat itu wajibnya bagi seorang muslim saja. Hanya orang muslim yang boleh mengeluarkan zakat. Yang kedua, zakat itu dia harus kemudian menjadi hurriyah, milik yang merdeka. Jadi hurriyah itu bebas, dia tidak ada sangkutan pautnya, bukan hasil utang. Yang berikutnya, dia harus juga bulughun nisab. Syarat yang berikutnya itu sampai nisabnya. Baik itu nisabnya pakai emas 85 gram atau nisabnya itu pakai beras zakat pertanian. Yang saya sampaikan ini zakat mal. Kan kewajiban zakat kita ada 2, ada zakat fitri yang dikeluarkan tertentu pada bulan Ramadan, tetapi ada kewajiban lain yang kadang kita lupakan, yaitu zakatul mal, zakat harta. Syarat berikutnya juga selain kemudian sampai nisabnya, dia juga harus istiqrarul milkiyah, harus menjadi kepemilikan mutlak kita. Kepemilikan mutlak dalam artian zakat itu tidak boleh dalam bentuk harta yang sifatnya belum menjadi kepenguasaan kita. Piutang yang tidak jelas kapan akan dibayar, tidak boleh dimasukkan zakat. Dan yang terakhir, syarat yang berikutnya, syarat zakat itu dia juga harus sampai haulnya, ada perputaran waktunya. Kecuali misalnya hadiah atau barang temuang, tiba-tiba ibu pergi lagi di Bombana, tiba-tiba tendang emas 1 bongkahan, itu langsung harus dikasih keluar pada waktu itu juga. Tinggi dia 20% dia kalau langsung dapat.
Itu nanti secara teknis bisa dijelaskan oleh Pak Erdi. Nah, yang berikutnya, kalau kita berbicara tentang zakat, maka zakat ini merupakan salah satu ibadah yang kalau dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian umat Islam. Hikmah zakat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengurangi kesenjangan antara orang-orang, karena kalau terlalu senjang itu kehidupan orang per orang itu bisa timbul kriminalitas. Dengan adanya zakat ini bisa ada kedekatan. Makanya ketika Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi presiden, kepala negara itu, ada beberapa daerah yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar itu mengatakan begini, la aqtulanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Saya akan perangi itu orang yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban berzakat. Saking pentingnya zakat itu. Zakat ini kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita itu mirip dengan daki di badan kita, itu mirip dengan kotoran yang ada dalam perut kita, yang kalau kita tidak kasih keluar itu justru bisa merusak. Makanya ayatnya itu kan bunyinya, khus min amwalihim shadaqatan. Nabi diperintahkan ambil itu hartanya mereka, sebagian harta mereka untuk dizakatkan. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha. Jadi tujuan utama zakat itu untuk pembersihan. Makanya kalau misalnya kita itu ada yang agak setengah mati kasih keluar zakatnya itu mirip dengan orang yang tidak mau mandi itu Pak B. Begitu. Bisa dibayangkan kalau tidak mandi 1 minggu. Pernahkah kita begitu? Oh, doa. Jadi zakat itu merupakan memang haknya Allah yang harus diserahkan kepada kita, hanya lewat di kita. Kita takutkan kalau tidak dikasih keluar, zakat ini akan mencari jalan keluarnya sendiri, kecelakaan, kebakaran. Dia akan keluar sendiri karena memang ini haknya orang yang harus sampai ke sana. Kalau kita tidak kita tahan-tahan, Allah akan carikan jalan yang tidak wajar. Jadi hati-hati betul itu ketika kita melihat zakat itu. Dan dalam bulan Ramadan ini saya harapkan ulama memberikan ruang-ruang untuk mengeluarkan zakat. Hari pertama Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat. Hari pertama. Ketika sudah sidang isbat itu Menteri Agama, kita taruh malam ini sudah boleh berzakat itu. Itu adalah waktu mubah, waktu boleh. Waktu-waktu yang kemudian yang bagusnya itu adalah pertengahan. Waktu-waktu yang paling terbaiknya, paling afdolnya itu ketika malam takbiran. Itu waktu yang paling terbaik. Sampai kemudian khatib turun dari mimbar. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini tentang zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang qara, fakir. Tidak punya pekerjaan, pasti tidak punya juga makanan, ya kan? Wal masakin, orang yang punya pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak bisa menutupi kebutuhannya, besar pasaknya daripada tiangnya. Kemudian Allah mengatakan wal amilina, dan zakat itu ditujukan juga kepada amil. Jadi perhatikan posisi amil di dalam Al-Quran itu berada pada posisi potensi ketiga yang paling ditekankan disampaikan. Makanya ulama itu pendapat jumhur mengatakan sangat dianjurkan ibu menyampaikan zakat itu lewat amil zakat. Karena kalau tidak lewat amil zakat pasti Allah tidak pakaikan amil di dalam. Tapi ada ayatnya amil, berarti harus lewat situ bagusnya. Meskipun boleh juga langsung. Adapun kemudian kalau ada kasus di lapangan, ini kok pengurusnya ini tidak amanah, mencurigakan, tidak profesional, pembukuannya amburadul, ya kan? Penyalurannya juga sembarangan.
Makanya saya harapkan ibu kalau kemudian mengeluarkan zakat, harapan saya tetap lewat amil. Kalau panitianya bermasalah, panitianya diganti. Kenapa? Hikmahnya orang kalau lewat amil itu yang pertama, orang yang berzakat itu terjaga supaya tidak riya. Kan kalau misalnya Pak Yus Benggel datang langsung zakatkan, ini kunci mobil saya. Beda itu, mukanya pasti beda. Kalau dengan dia kasih saya kasih orang. Beda. Dia lebih terjaga. Dia tidak ditahu siapa yang kasih ini, pokoknya ada orang-orang baik pokoknya. Tidak ditahu ternyata Pak Yus. Oh gitu. Hikmah kedua, kalau kemudian kita lewat amil memberikan zakatnya, tidak akan terjadi penumpukan zakat dalam satu dekade itu. Kita tidak menginginkan zakat ini terkumpul pada titik tertentu. Karena biasanya kalau zakat pada bulan Ramadan itu, zakat itu kadang numpuk pada orang tertentu, sehingga kata Pak Yus itu ada orang kaya baru satu malam. Lembaga-lembaga zakat memiliki database yang lengkap, sehingga nanti zakat itu tinggal mereka tanya orang-orang di lapangan di sana sudah tersentuh apa belum, begitu. Jadi ada pemerataan. Yang berikutnya tentang zakat kendaraan. Saya sampaikan dalam kitab itu dikatakan min malin muayyanin, hanya harta tertentu saja, tidak keseluruhan harta. Makanya yang dizakatkan itu adalah harta produktif, bukan barang yang dipakai. Emas kalau itu aksesoris, pendapat mayoritas ulama tidak dizakatkan. Mobil, kendaraan pribadi tidak disakatkan, apalagi dicicil. Lebih-lebih lagi tidak bisa disakatkan karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Tidak istiqrarul milkiyah, belum milik mutlak itu. Suatu saat itu bisa datang bank itu datang, tak gimana itu barang. Zakat itu merupakan salah satu ibadah yang memiliki aturan tertentu. Salah satu aturannya itu, kalau kita berbicara zakat, ada zakat mal berdasarkan haulnya. Haulnya itu dia harus dikeluarkan ketika sudah sampai putarannya. Bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu waktunya itu hanya pada bulan Ramadan. Pertanyaan Pak Yus ini mungkin mewakili pertanyaan hampir masyarakat, seluruh masyarakat Kota Kendari. Bagaimana kalau misalnya terjadi peristiwa seperti kata Ibu Haja Suhaina? Tiba-tiba masyarakat itu maunya mengambil semuanya hari-hari malam-malam terbaik, paling afdol, malam terakhir. Tiba-tiba diserang itu lembaga amil zakat. Nah cuma 5 orang yang mau membagi. Sampai subuh dia membagi tidak habis juga. Tidak habis itu barang. Pernah kejadian saya alami juga itu waktu jadi panitia di masjid. Sampai subuh tidak habis. Apakah kita tidak usah pergi lebaran? Biar juga kita membagi sampai lebaran tidak habis juga. Tidak lebaran nih membagi saja kerjanya, khatib sudah mau turun tidak habis. Bagaimana harta kita itu yang kita sudah zakatkan? Inilah kelebihan dan salah satu hikmah lagi tambahan kenapa zakat itu harus dititipkan kepada amil zakat. Ketika Pak Yus sudah meniatkan zakat dititipkan kepada Izi, maka Pak Yus itu dia serahkan pada bulan Ramadan sudah dihitung pahala zakat, bukan lagi pahala infak. Dia sudah dihitung. Adapun nanti manajemen di dalam isi atau lembaga amil zakat yang lain ada hambatan karena tiba-tiba pada malam terakhir tertumpu berkumpul sehingga dia harus menunda penyalurannya, maka ada beberapa ulama-ulama itu membenarkan zakat fitrah itu kalau sudah terkumpul di amil zakat sudah boleh mewakili. Hukumnya itu sudah mewakili, sudah sampai. Meskipun tidak semua ulama sepakat. Tidak semua ulama sepakat tentang itu. Tetapi saya termasuk yang mengatakan itu merupakan pendapat yang maslahat. Karena masyarakat kita kesadaran berzakatnya masih lemah. Ketika tertumpu pada malam terakhir, panitia zakat itu tidak usah kelimpungan sampai harus kemudian tidak tidur satu malam. Jangan sampai nanti terjadi mudarat yang lebih besar, jantung, sakit. Tetapi tutup, cut off pada malam-malam tertentu, siapkan diri untuk ibadah dulu besok. Setelah itu baru dilanjutkan.
oleh panitia zakat untuk membagikan, dan bagi yang sudah memberikan maka insya Allah sudah dihukumi sedekah bukan infak. Ibu-ibu majelis taklim pemirsa TV Sultra yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan terakhir ini dalam rangka menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, kita sudah maksimal melakukan puasa. Kita juga sudah melakukan i'tikaf pada bulan-bulan terakhir 10 Ramadan ini. Maka alangkah baiknya kalau kemudian kita menyempurnakan dengan menyegerakan membayar zakat, agar zakat itu dinikmati pas pada saat-saat yang membutuhkan, karena 10 hari terakhir ini merupakan 10 hari terakhir yang dimana orang semua memiliki kebutuhan yang besar. Dan mudah-mudahan dengan disegerakannya zakat ini, maka orang-orang yang tadinya tidak bisa tersenyum pada bulan Ramadan dapat juga tersenyum, sebagaimana kita juga tersenyum menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga takbir kita bersama adalah takbir kemenangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.